Baik, Pak Kades bersama keluarga, kami dari Kiva Tanimbar menyampaikan selamat datang, selamat sore. Kami dari Kiva Tanimbar, khususnya di podcast ini, Tanimbar, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih sekali lagi, dan kami sangat senang sekali kehadiran Bapak-Bapak di sini dalam rangka mengatasi berbagai pikiran yang disampaikan pada hari kemarin terkait dengan masalah ketuhanan Selu. Hari ini pasti saja ada pikiran-pikiran yang paling bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Oscar Loda. Hari ini perlu kita transparan, terbuka, untuk juga masyarakat dan generasi bisa ketahui secara jelas terkait dengan ketuhanan yang sementara digagas oleh Pak Oscar Loda. Untuk itu saya pertama masuk ke Pak Kades. Kira-kira penjelasan yang disampaikan oleh Pak Oscar di Limbar beberapa waktu lalu terkait dengan sejumlah penjelasan yang disampaikan itu, kira-kira Bapak tanggapi atau seperti apa, Pak? Ya, baik. Perkenalkan, Ya, nama saya Kepala Desa Kamatubun. Nama saya Paduka Munira Ratu, jabatan Kepala Desa Kamatubun. Ya, terkait dengan pemberitaan yang telah disampaikan oleh Saudara Oscar Loda, bahwa apa yang telah beliau sampaikan itu dari media TV Tanimbar kemarin, seakan-akan membohongi publik, dan juga membohongi media, karena apa yang telah disampaikan itu tidak benar. Nah, terkait dengan sejumlah kapal yang memang beliau sampaikan bahwa 80 kapal dikalikan dengan 3,5 juta, itu tidak benar. Mengapa tidak benar? Karena dari 80 kapal itu hanya 60 kapal yang terdaftar di Pulau Selu. Dengan nilai yang Saudara Oscar, Bapak saya, menyatakan bahwa 3,5 juta itu tidak benar. bohong juga itu. Bohong juga. Mengapa? Karena di tahun kemarin itu kesepakatan 4 juta, 2,5 juta untuk pemerintah desa 51, sedangkan 1,5 juta untuk pemilik ketuhanan. Dan uang itu benar-benar saya bersama perangkat desa memanfaatkan untuk kebutuhan desa Kamatubun, sesuai yang diharapkan bahwa Pulau Selu adalah milik pemerintah desa Kamatubun dan rakyat Kamatubun. Tetapi untuk Siripinang itu pemerintah desa tidak pernah melupakan enam marga yang ada di Pulau Selu. Ya. Jadi ketika uang itu kami dapatkan, kami peroleh, kami terima, ya saya pergunakan, Pak, sesuai dengan amanah yang telah diturunkan dari leluhur dan dari kepala-kepala desa sebelumnya sampai ke saya. Nah, jadi dalam hal ini, jika Selu itu ada nilai, berarti kayak Siripinang begitu, Bapak tetap kasih ke ketuhanan. Enam marga itu. Ya. Sedangkan yang lain dari itu berarti Bapak manfaatkan untuk kepentingan masyarakat di Kamatubun. Ya, sesuai dengan amanah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, benar. Ya. Jadi ketika itu saya panggil enam marga yang bersangkutan datang di kantor desa Kamatubun. Ya. Tidak terkecuali, Pak. Termasuk Bapak Oscar juga, toh? Saya suruh untuk panggil beliau, tapi beliau tidak mau datang. Jadi pernyataan dia terkait dengan Bapak tidak panggil dia dan dia suruh sendiri, apa itu benar? Gimana? Katanya dia tidak dipanggil, malah dia suruh datang saja kayak temu Bapak. Itu benar atau tidak? Malah katanya Bapak mau pukul dia begitu. Bohong, Pak. Bagaimana kalau Bapak pukul Bapak sendiri, ya? Memang tidak mungkin lah saya. Nah, itulah maksudnya. Jadi memang beliau bersama bapak-bapak saya juga datang ke rumah. Saya terima baik-baik. Cuman mereka ini kan lagi konflik. Ya, dari 6 marga itu lagi konflik. Jadi 6 marga yang ada di Ketuhanan Selu ini sementara belum ada satu hati begitu. Iya, sementara konflik. Makanya saya bilang ke yang bersangkutan Pak Oscar Loda ini untuk datang.
Beliau datang bilang, Opa dan yang lain, tolong atur ini keluarga baik-baik, lalu tunjukkan siapa, lalu datang ke saya, tetapi harus disertai dengan surat. Misalnya 6 marga ini sudah kumpul sama-sama, terus percayakan siapa, supaya kedepannya itu dikasih terus. Nah, tetapi beliau juga Tapi selama Bapak punya arahan ke Pak Oscar ini, sampai hari ini tidak terwujud. Yang permintaan nama surat-surat yang menyatakan bahwa siapa yang itu sampai hari ini tidak terwujud. tidak terwujud, tetapi ada marga-marga mereka sudah berkumpul dan dokumentasi sesuai dengan daftar hadir. Lalu saya panggil mereka semua ke kantor desa karena waktu itu saya baru dilantik dan menjalankan tugas belum sampai 1 tahun. Saya panggil mereka semua supaya jangan ada masalah, dan uang itu benar-benar saya serahkan ke mereka. Nah, ini uang saya kasih sirip inap. Nah, uang senilai 15 juta saya kasih ke mereka ini. Nah, sisanya saya pakai bangun untuk balai kerohanian, karena balai kerohanian itu anak SMTPI sering menggunakan balai desa. Jadi jelasnya bahwa dari uang sirip pinang itu sekian rupiah sudah dilimpahkan ke ketuanan. Iya. Sedangkan kelebihan itu Bapak manfaatkan Iya. untuk pembangunan desa begitu. Iya. Yang berikut juga, ya kemarin kan kita tahu sendiri bahwa ada pengeresmian 2 gereja di Lamesar Timur dan Lamesar Barat. Itu kan Kamatubun punya pilar. Kalau dalam bahasa hari kan sahabat teman. Nah, jadi ya dari itu kita mau ke sana karena tidak dituangkan dalam APBDes. Berarti dari itu terpakai. Ya, dan itu pele orang Kamatubun, dan sudah tentu saya harus menggunakan itu bersama dengan lembaga adat kita ke sana. Oke. Kemudian ini simpang siur ya kalau menurut dari sisi media. Ambil tisu ke Bapak dulu. Ya, ambil tisu. Jadi dari sisi media, dari sisi ketuanan yang ada, ini saya kenakan Pak Oscar hanya semata-mata dia perjuangkan ini. Saya pikir di antara kita ini pasti ada keluarga yang punya milik juga di Selu. Sehingga di kesempatan ini coba saya mau mendengar secara bagaimana apakah perjuangan Bapak Oscar ini ada keterlibatan langsung atau ada surat pernyataan sikap dari semua mata rumah itu sehingga diwujudkan kepada Pak Oscar ini untuk perjuangkan. Itu kira-kira seperti apa? Ini Pak, kalau persoalan Oscar yang merampung beberapa marga yang merasa diri punya ketuanan itu, saya pikir itu inisiatif beliau sendiri. Ya. Inisiatif beliau sendiri. Karena memang istilahnya dibilang bahwa mungkin pribadi dia pikir dia punya segalanya milik atas itu Pulau Selu. Saya pikir dia ini keliru. Tapi saya tanya dulu. Apa juga termasuk pemilik dari Selu? Iya, karena saya ini nama saya ya Ernest Regreng Ulu. Kalau bicara soal keluarga Regreng Ulu ini tidak terlepas pisahkan dari keluarga Fatul Lebi, Watman Musi, dan Luan Masih dan Munara. Itu keluarga besar dalam Besuka Satu Bunda yang sekarang menduduki desa Kamatubun ini. Itu dulu itu kita tuh adalah orang Selu. Nah, mungkin ada lagi marga-marga lain yang ada di sana. Karena dulu itu kan Selu itu kampung, bukan sebuah kebun yang satu orang mengklaim bahwa itu dia punya. Karena itu kampung berarti sudah tentu ada banyak penduduk yang menduduki Pulau Selu itu. Itu berarti bukan jadi pemiliknya bukan satu. Nah, maka dari turun temurun yang kita tahu itu bahwa milik desa Kamatubun. Ya, tapi yang disampaikan oleh Pak Oscar bahwa milik pribadi dia. Saya pikir itu keliru dan pembohongan publik terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Riau maupun tingkat nasional. Karena saya ini yang Ernest Regreng Ulu, keluarga besar Regreng Ulu, Watman Musi, merasa bahwa memiliki itu pulau juga. Kenapa dia mengkomplain bahwa dia punya sendiri? Kalau kita lihat dari bukti-bukti autentik, coba lihat itu Pak Oscar punya ngoyang-ngoyang, punya nama-nama. Apakah ada nama-nama yang mencerminkan bahwa itu Pulau Selu? Contoh orang tua saya, Bapak Selu Regreng Ulu. Karena kita merasa diri punya pulau itu, kita beri nama. Itu bagian-bagian dari sejarah yang dia akan membuktikan ke generasi-generasi yang akan datang supaya mereka tahu. Nah, tapi karena memang kami bicara soal marga Fatul Lebit ini adalah
pemuka dari keluarga Regneng Ulu dan Muhammad Lusli dan Luan Mase, maka kita tidak bisa bicara apa-apa. Karena mereka sudah bicara soal Selu, berarti kita keluarga Regneng Ulu maupun yang lain-lain mendukung saja. Tapi kalau persoalan Pak Oscar Lodar ini bilang bahwa pemerintah desa berkebiri hak dia yang kemarin saya sempat baca di media massa juga, saya pikir itu Pak Oscar Lodar itu dia keliru, mau dibilang rakus begitu. Kenapa? Karena nelayan-nelayan onon ini dia beroperasi di laut, bukan di darat, yang menggunakan hak-hak pemilik ketuhanan. Karena bicara soal lautan ini adalah milik negara, itu berarti pemerintah desa bagian yang paling di bawah dari negara itu dia berhak untuk mengelola segalanya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sudah benar. Lagian dana-dana itu kan bukan dipakai untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan umum. Untuk sebentar. Tapi saya tadi Pak Kadi sudah dipatah juga bahwa apapun ya ketuhanan Ya, itu apapun benar. yang mungkin lebih dari situ pasti digunakan Ya. untuk kepentingan masyarakat. Kalau Bapak bagaimana? Ada punya kaitan dengan Selu juga Bapak? Kira-kira seperti apa? Dengan apa yang sudah nama Kira Bapak, nama siapa Bapak? saya dengan nama saya Yunus Manusi. Bicara putri, bicara putri. Saya ulangi, nama saya Yunus Manusi, Pak. Saya juga pemilik ketua Selu. Terus yang berikut, Pak, menurut keterangan dari Pak Oscar Lodar, katanya keluarga sudah putus dia ke Sulaki. Menurut saya itu bohong, Pak. Dan sejumlah surat yang dia bawa pengidatan sampai bawa di juga itu diketahui oleh keluarga tidak Pak? Menurut saya tidak tahu, Pak. Keluarga besar tidak tahu. Jadi jelas Bapak dari Sera datang ini mau menyatakan di TV Tanimbar dan seluruh publik tahu bahwa apa yang dimiliki oleh Pak Oscar ini keluarga tidak tahu. Keluarga tidak tahu, Pak. Karena menurut kita keluarga tahun kemarin kan dari para pemarga itu kita bikin daftar hadir, Pak. Untuk ada adik kakak di 3 orang, Pak. Saya ke Sulaki bersama kasih untuk urusan tuntas semua dari pihak keluarga, Pak. Jadi karena Oscar bilang apa yang warga putus dia itu bohong. Bohong, Pak. Berarti Kalau ada permisi, kalau keluarga itu pasti bikin daftar hadir, Pak. Keterangan itu yang menyatakan bahwa ini tiap keluarga ini ya kita percaya Pak Oscar untuk urusan sesuatu tidak ada Tidak ada, di Pak. keluarga. Tidak, Pak. Tidak. Iya. Kemudian yang berikut terkait dengan gimana itu secara jelas Selu ini artinya lebih dipastikan lagi Pak. Lebih dipastikan lagi bahwa yang diperjuangkan oleh Bapak Oscar ini tunggal, bukan nama rumah itu. Coba dipastikan begitu. Iya. Iya kemarin. Pak Kades sudah ini sedikit atau Ya, dari baik. keluarga? Oke. Iya kemarin saya sempat lihat di grup itu ada surat yang dia masuk itu ada nama mata rumah itu kayaknya mereka keliru, mereka tidak bisa lihat bahwa kop suratnya itu apa karena itu adalah surat pernyataan sikap dari mata rumah. Kalau kita mau bicara di media mau mengkomplain sesuatu bahwa itu adalah hak kita bawa surat-surat yang menjelaskan bahwa Pulau Selu itu jadi pemilik kita sebagai keluarga, misalnya untuk Oscar malahan dia tunjuk surat-surat pernyataan sikap dari keluarga itu belum tentu benar. Iya. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa menunjukkan bahwa bukti-bukti bahwa Pak Oscar Lodar punya kepemilikan terhadap Pulau Selu itu ada supaya masyarakat banyak bisa melihat bahwa memang benar-benar itu milik saudara Oscar Lodar. Tapi dia buat seperti surat pernyataan itu kalau bicara soal surat itu semua orang bisa buat Pak. Itu diketahui keluarga tidak? Itu kemungkinan besar tidak, bukan kemungkinan besar tidak, karena memang orang ini sudah dari dulu saya sudah tahu terkenal seperti apa, karena saya pernah hidup di desa Kamartubun juga. Baik. Jadi kita sudah tahu jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Oscar ini itu apa yang dia pegang sebagai data konkret bagi dia itu tanpa ketahuan keluarga di di 6 mata rumah di Selu itu yang punya ketuhanan di Selu begitu ya oke. Ya, kita mau tambahkan Coba mungkin Pak Kades bisa tambah sedikit boleh. terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh saudara Oscar Lodar ini, Pak Oscar Lodar ini.
terkait dengan dokumen bahwa ada kepala-kepala desa dan ada BPD dan lembaga-lembaga. Ya, Sudah tentu Pak, itu pasti ada di masing-masing desa. Dokumennya itu ada di masing-masing desa. Dan pasti ada keluarga-keluarga yang tahu. Tetapi dengan sendirinya surat itu ada Pak. Nah, sejak dahulu sampai dengan saat ini, bahwa Pulau Selu itu misalnya dikontrak kemana-mana, ialah pemerintah desa. Tetapi pemerintah desa lalu tidak melupakan 6 marga yang ada di Selu, berupa Siripinang. Nah, yang berikut juga, Pak Oscar ini mengatakan bahwa pernah bapaknya Silan Inus itu melaporkan opa saya, Faduki Amalira Ratu yang punya cucu sama saya. Apa hubungan dan kaitannya dengan Pulau Selu, Pak? Oke, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Lalu sebagai cucu anak, maka saya tidak merasa puas. Saya ini di Sera sudah 5 generasi, bahkan sampai sudah 7 generasi, Pak. Ya. Tapi kami tidak mengklaim bahwa Pulau Selu itu milik kami. Kok tiba-tiba dia bilang bahwa dia punya bapak berperkara dengan saya punya opa? Opa saya kan sudah meninggal, dia sudah tenang di sana. Nah, kalau yang bersangkutan betul bahwa pernah berurusan dengan opa saya, mana berita acara keputusannya dalam persidangan? Kan saya sudah cek semua bahwa opa saya tidak pernah berperkara dengan bapaknya Oscar Loda Inus. Karena memang dalam kapasitas opa saya waktu itu ya menjabat sebagai kepala desa di tahun 1965. Beliau mengatakan bahwa dokumennya tahun 1960, berarti beliau baru umur 7 tahun. Saya sudah 7 generasi, dia baru 2 generasi. Masa dia sudah mengklaim bahwa dia punya Pulau Selu? Nah, sebagai anak, Pak, ini tambahan dari saya sebagai anak cucu, yang bersangkutan Oscar Lodar ini harus datang ke media TV Tanimbar dan menyatakan kepada publik bahwa apa yang dia katakan itu bohong. Kalau tidak, saya kasih kesempatan hari ini atau besok, batas 2 hari. Kalau beliau tidak datang di TV Tanimbar untuk menyampaikan permohonan maaf kepada publik, maka sudah tentu sebagai generasi untuk masyarakat di Sekamutumun dan saya pasti menempuh jalur hukum, Pak, sesuai dengan ketentuan berlaku. Karena kalau bicara Selu, jangan bawa opa saya. Terus privasi saya katanya saya bohong. Bohong di mana? 2021 saya bangun BK, 2022 belum habis PDK yang saya bangun sumur bor untuk masyarakat. Sesuai dengan ketentuan, mensejahterakan masyarakat. Dan yang bersangkutan sudah tentu saya proses sesuai dengan koridor hukum. Perwakilan dari anak dan cucu. Terima kasih Pak Kade. Karena melanggar kode etik, Pak. Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian yang berikut kita ada, ini ada pernyataan khusus juga sesuai dengan apa yang sudah diberitakan. Itu terkait dengan jika Bapak Kades datang melakukan penelitian, dia akan menolak keras dan sampai tangkap polisi. Iya, Saya baik. kira kronologis mungkin kemarin sudah baku apakah belum, tapi kita juga belum tahu, tapi mungkin seperti apa Pak? Ya, baik. Kemarin itu kita ketemu di 3 pengusaha, apa namanya, Latoi, Jamur, terus tambah dengan Pak Asadi, Nasri, Nandoko. Di situ mereka juga ada di situ. Tapi beliau tidak panggil polisi untuk tahan saya. Saya juga bilang, saya sudah ada di tempat ini. Kenapa yang bersangkutan tidak mau polisi ke saya? Ya ada, dia sama bapak saya, Musa, bapak tua saya juga, Musa sama aku. Mereka ada. Tapi tidak ada reaksi apapun. Tidak ada reaksi. Bahkan berdasarkan dia iya, diberitakan di media. bahkan ipar saya juga usir mereka. Usir mereka. Siapa suruh kamu dua datang? Ya. Siapa suruh kalian datang? Pulang. Lalu yang bersangkutan bilang, kau siapa? Yang bersangkutan juga atas nama Noce Formasi mengatakan bahwa saya ini darah dari Selu. Mama saya juga dari Selu. Patun Lewit, opa saya namanya Kukuleka, punya anak sama Tobur, punya anak sama dia punya mama dan dia sendiri. Kalian bikin apa di sini? Ini kan sudah diserahkan ke pemerintah desa untuk mengatur. Tapi pemerintah desa juga saya lupa ketemu warga-warga yang ada. Kenapa kamu datang? Lalu bahkan tadi
tadi juga mereka ketemu di Mbah ini lalu yang bersangkutan juga usir mereka. Ya. Berarti dia pernyataan di sini seakan-akan dia aja membual, tapi isinya tidak ada karena Bapak sudah ketemu saat penagihan. Artinya waktu saat penagihan sudah ketemu, tapi apa yang di pernyataan dia tidak pastikan itu. Ya. Oke. Kemudian yang berikut terkait dengan ini saya sedikit ini ya. Iya, baik. Kalau saya dengar dia pernyataan saya sedikit rasa gimana? Karena kalau Pak Kades bersikeras untuk melakukan penagihan itu, maka tentu ke depan dia akan proses hukum. Jadi kira-kira Bapak tanggapi seperti apa ini? Iya, baik. Pak Oscar ini. Sebagai tanggung jawab yang diamankan Bapak yang telah ini untuk pemerintah desa tetap melakukan penagihan. Tetap Kalau itu melakukan prinsip ya dirasakan. Nah, kalau misalnya beliau mengklaim adakah putusan pengadilan yang menetapkan bahwa beliau punya seluruh lalu mau dokumen. Kalau mau bicarakan soal dokumen, ya oke lah. Bawa ke ranah yang lebih tinggi supaya di sana saudara menunjukkan saudara punya dokumen, kita desa juga membawa kita punya dokumen. Lalu di sana menetapkan secara ingkrah bahwa putusan pengadilan itu dia memiliki kekuatan hukum tetap. Supaya ke depannya jangan lagi kita bicara begini begitu dia. Berarti harapan dia ini Bapak Kades setuju. Ya, kalau umpamanya berkait bersikeras pada dia terus berarti dia lapor secara hukum bagaimana? Ya. Bapak setuju itu? Ya kalau dia mau proses ya kita sama-sama berproses. Oke, mantap. Tapi pemerintah desa tetap melakukan penagihan. Ya. Tetap Jadi melakukan tidak penagihan. membendung dalam hal itu tidak membendung pemerintah desa harus buat penagihan. Tetapi kalau dia mau proses hukum, pemerintah desa juga siap mengikuti dia pun kehendak. Kemudian kira-kira bagaimana keluarga dari apa sih? Apa yang dilakukan, apa yang disampaikan merupakan pernyataan sikap dari pimpinan desa dan masyarakat jika dia mengikuti jejak dari Pak Oscar ini menurut keluarga umat. Kalau dari pemerintah desa, kalau mengikuti jejak dari Pak Oscar untuk proses hukum, saya pikir ya apa yang diambil oleh pemerintah desa itu kita mengikuti saja. Karena kenapa? Saya sarankan buat Bapak Kades hadir di sini bahwa Pulau Selu itu sekarang bisa dibilang simpang siur. Jadi kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 saja. Pasal 33 dia menjelaskan di situ bahwa bumi, air, dan kekayaan alam itu sudah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau bicara soal hak kepemilikan yang sah itu berarti dia mengandung keputusan tetap, dia mengandung hukum tetap. Harus putusan ini kira-kira. Iya, dia mulai dari surat pendaftaran untuk memiliki legitimasi hukum sampai ke tahap penerbitan sertifikat. Kalau bicara soal proses hukum kan nanti bicara soal hukum formal, bukan lagi kembali ke hukum adat. Kalau hukum adat ini kan kita nanti merampung segala tuan yang bagaimana kepala desa jadi pemangku adat untuk kita membahas soal bagaimana kepemilikan selu seperti apa. Tapi kalau misalnya Bapak Oscar tempuh jalur hukum, saya pikir bahwa kita akan bicara soal bagus ya. mana itu lebih bagus karena kita akan bicara soal hukum formal, hukum dari negara. Itu berarti keputusan tetap yang akan diambil ke pengadilan palu jatuh ya pasti akan dikembalikan ke negara. Sudah otomatis berarti pihak pemerintah desa yang bagian dari negara yang bagian punya hak untuk mengelola itu ketuhanan selo. Tetapi yang saya sesalkan, sekarang dia mungkin dia memang bisa dibilang orang tua yang mungkin punya pikirannya dangkal, mungkin ingin sesuatu yang belum dimiliki. Kapal-kapal dan lain-lain itu kan dia beroperasi di laut. Laut itu kan tidak bisa satu orang pun yang mengklaim bahwa dia punya. Karena laut itu kan milik pemerintah. Jadi yang ada di situ adalah bagaimana perahu-perahu mengambil situ ya mungkin ada harga diri sedikit dari itu. Iya, benar. Tapi sesuai dengan apa yang Pak Kades sampaikan tadi kan dia tidak melupakan pemilik-pemilik atau warga-warga yang punya kepemilikan sah terhadap ini Pulau Sulu. Kalau bicara soal Fatum Lebit itu kita juga di dalam. Dan selama ini Pak Kades sudah bikin dari tahun 2021 sampai hari Pak Kades sudah jalankan itu. Cuma mungkin Bapak Oscar itu dia ingin datang membuat kekacauan dan ingin menunjukkan bahwa dia orang hebat supaya banyak orang tahu bahwa dia bisa menerobos sampai ke media massa untuk mempublikasikan sesuatu. Ternyata saya ini hebat. Tapi dia tidak tahu bahwa ujung-ujungnya dia menghancurkan kita sebagai masyarakat desa Kamutuban bersama dengan perangkat desa Kamutuban. Itu akan mencuri.
Saya kira Bapak Kades bisa proses beliau secara hukum karena sudah mencoreng nama baik secara pribadi. Dan saya baca itu sekda sama kepala desa ini makam pancuri. Parlente istilah orang tadi barulah parlente. Waduh, berat sekali. Itu yang kami keluarga besar juga kesal di situ. Karena kita punya pimpinan. Kita sendiri yang mengangkat dan menetapkan dia sebagai pimpinan kita. Kenapa kita harus bicara soal cara busuk-busuk istilah orang terlibat? Saya pikir begitu Pak. Jadi kalau Pak Kades silakan proses dia ke hukum. Jangan giring lagi ke soal pungli, tapi giring ke masalah pidana supaya dia masuk penjara selama berapa tahun dulu. Biar dia sudah tahu. Kalau penjara tidak apa, bagian juga dari selu terkait dengan harapan yang menurut Oscar dibendung oleh Pak Kades, bukan dalam arti bendung dalam arti tutup, tapi kalau seandainya tujuan dia untuk melaporkan kondisi ke penegak hukum, Pak Kades sudah mendukung. Dan kita dari keluarga seperti itu. Dan kita setuju saja Pak. Kalau ya sesuai apa yang diinginkan di ini ya kita pendaftar desa bersama keluarga besar. Jadi pada prinsipnya bahwa apa yang diterlanjurkan kemarin itu jika dia proses hukum berarti baik Pak Kades, Pemdes Kabutubun dan dari keluarga tetap mendukung itu untuk proses hukum supaya memiliki legalitas. Ya, supaya memiliki legalitas hukum, supaya ke depan mungkin kalau dia menang berarti dia kelola sendiri. Kalau maunya keluarga dan Kades ya seperti apa ya, itu nanti diatur ke depan seperti apa. Jadi memang terkait dengan pemberitaan yang beliau sampaikan itu ya, sebagai pemerintah kita juga namanya pemerintah itu bangsa, wajar dikatakan penipu, pembohong, adab dan kurang biasa. Cuma jangan lalu ya kita manusia, kita punya kesabaran juga, jangan sampai menyerah sampai privasi. Sebagai kepala desa juga kita semungkin melapor masyarakat, tetapi ini sudah berlebihan. Dan oleh karena itu ini harapan sudah harapan terakhir sudah untuk kita dan oleh karena itu yang bersangkutan harus hadir di Tanimbar untuk menyampaikan kepada publik bahwa apa yang dikatakan itu benar. Itu dari sisi privasi ataukah dari sisi dari petualangan dan keduanya? iya, dari privasi. Dari sisi privasi keluarga Bapak Kades dan juga dari petualangan bahwa apa yang dilakukan itu dia ngarang gitu. Bapak saya ini kan sudah meninggal tenang di sana. Kenapa yang bersangkutan? Lalu pernahkah Bapak saya berperkara dengan Oscar Henus Alodar ini punya Bapak? Kan tidak pernah bilang surat 60. Sedangkan Bapak saya waktu itu jadi kepala desa tahun 1965, bukan 1960. Dia umur berapa? Kalau dibandingkan yang bersangkutan sekitar umur 7 atau 8 tahun. Lalu wah, sedih juga sih. Kalau memang yang bersangkutan tidak datang, saya tegaskan lagi kalau tidak datang sebagai cucu mewakili keluarga besar untuk melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan undang yang berlaku. Karena kita semua merasa bahwa kita punya opa ini pernah bertanding atau pernah disidangkan. Kalau disidangkan pasti orang Sera tahu bahwa 5 desa itu berdekatan satu ini. Bahkan semua tahu ketika saya cross check opa saya tidak pernah berperkara dengan beliau punya bapak. Dan apa hubungannya opa saya dengan Selu? Kami juga pendatang tetapi sudah 5 sampai 7 generasi, tapi kita tidak mengklaim bahwa kita punya Pulau Selu. Yang bersangkutan baru datang 2 generasi sudah mengklaim bahwa dia punya Pulau Selu. Dan saya sebagai cucu punya tante itu marga Wat Malusi. Ya secara keluarga saya punya tante itu marga Wat Malusi, kawin dengan Pak Oscar ini punya mama dan bapak. Menyatakan itu saja bahwa pertama itu kita rangkum dia menjadi satu pikiran bahwa pertama apa yang dilakukan tetap di luar dugaan semua. Kata pembohong kepada Stekles dan kepala desa itu kan menurut dia dan itu tidak benar. Ya, kemudian yang berikut
dengan bibir yang dilakukan dengan bibir yang diucapkan itu memang jauh dari kebenaran, maka secara privasi maupun secara hukum dia harus minta maaf ke keluarga. Itu begitu, Ya. harus minta maaf. Sedangkan masalah proses hukum tergantung dia untuk melegalkan itu. Ya. Dari keluarga, pemerintah desa, masyarakat siap untuk mendukung proses hukum. Pak, saya mau tambahan sedikit, ini satu permintaan dari saya terhadap Bung Oscar. Oscar itu pada saya. Begini, saya meminta dari Pak Oscar supaya kedepannya jangan lagi ada lagi hal-hal seperti begini. Pertama, permintaan ini sebuah permintaan terhadap Oscar Lodar. Ketika dia mendengar berita ini, silakan. Jadi begini Pak Oscar Lodar, kalau Anda merasa dirugikan secara pribadi, silakan proses ke pengadilan, proses perdata dulu. Proses perdata dulu, setelah ada keputusan tetap dari pengadilan, itu berarti kalau Pulau Selu benar-benar dia jatuh ke tangan Anda, itu berarti Anda memproses pemerintah desa secara pidana lagi karena sudah menjebiri hak-hak Anda. Itu sebaiknya begitu. Kalau dia merasa dirugikan, silakan proses saja supaya ada titik terang, ada titik temu. Jangan hanya mengumbar dengan kata-kata begini tapi tidak ada bukti-bukti jelas. Ini sebuah permintaan dari saya sebagai ipar terhadap saudara Oscar Lodar yang merasa bahwa Selu itu adalah milik dia. Karena harus penyelesaian secara hukum dan ada legitimasi dan apapun yang dia lakukan menjadi tanggung jawab dia. Itu saja. Saya pikir itu sebagai kata kunci dari dialog kita di malam ini. Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih ke Bapak Kades, keluarga yang sempat hadir, dengan harapan seperti yang sudah disampaikan senantiasa dapat dimengerti, ditelah oleh Pak Oscar untuk sesegera mungkin dia kembali ke sini untuk bisa menyampaikan permohonan maaf kepada pihak secara pribadi ke Pak Kades dan keluarga, dan juga terkait dengan masalah kecurangan di Selu. Sekali lagi hormat dan terima kasih banyak. Tuhan memberkati.